Halo anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati. Yuk, mari hari ini kita akan belajar bahasa ya. Beberapa tugas-tugas yang telah Ibu berikan selama minggu-minggu lalu akan kita bahas hari ini. Karena besok kita akan mengadakan PST ya. Baik, sekarang ambil semua bahan-bahan, kertas-kertas ya yang sudah kalian print dari tugas e-learning di hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Baik, kamu buka dulu yang ada tulisan kalimat utama atau topik. Kalian lihat di sini Ibu sudah tampilkan kalimat utama atau kalimat topik, yaitu kalimat yang berisi ide gagasan yang bersifat umum sebagai dasar untuk mengembangkan isi bacaan. Kalimat utama dapat berada di awal paragraf dan disebut paragraf deduktif, dapat di tengah paragraf, maupun dapat terdapat di akhir paragraf atau yang disebut paragraf induktif. Nah, ini berarti bila kita membaca sebuah paragraf dan kita mau mencari kalimat utamanya, maka kalian harus pahami dulu paragraf tersebut dan dipikirkan paragraf itu bercerita tentang apa ya. Dan biasanya akan kita lihat ke kalimat utama, kalimat pertama, kalimat yang ada di awal paragraf, dan kita lihat yang ada di akhir paragraf untuk kemudian kita pikirkan apakah kalimat utama ini cocok untuk isi dalam satu paragraf tersebut. Nah, di sini juga Ibu sudah tuliskan bahwa ciri kalimat utama adalah sebagai berikut. Tidak terdapat kata penghubung, baik kata antar kalimat maupun intra kalimat. Kalimat utama yang berada di akhir kalimat biasanya diawali dengan kata jadi atau dengan demikian. Nah, baik. Sekarang kita lihat latihan kedua. Kalian ambil kertas latihan kedua. Kita akan bahas bersama ya. Nah, baik. Kita akan lihat latihan kedua dengan judul teks Si Hitam Penyedap Makanan. Mari kita lihat pada paragraf yang pertama. Kalian tentu sudah membaca, bukan? Nah, sekarang kita lihat. Di kalimat pertama, Andi senang menambahkan kecap dalam makanannya. Sedangkan di dalam kalimat terakhir, ada dua jenis kecap yang sering digunakan, yaitu kecap manis dan kecap asin. Dari paragraf yang pertama ini, kalau kita lihat, bercerita tentang bahwa Andi suka menambahkan kecap dalam makanannya. Kemudian Ibu Andi pun kalau memasak selalu menambahkan kecap, karena kecap itu merupakan penyedap makanan menjadi lebih enak, menambah citra rasa makanan. Ini berarti dalam paragraf ke-1 atau paragraf pertama ini yang menjadi kalimat utama adalah awal paragraf, kalimat yang ada di awal paragraf. Nah, mari kita garis. Ya, Andi senang menambahkan kecap dalam makanannya. Kalau sudah kalian garis, sekarang kita masukkan ke peta pikiran yang ada di bawah. Ya, sekarang setelah kita garis di paragraf pertama, kita akan masuk pada peta pikiran. Pertama, jangan lupa ya, kalian tuliskan judul dari paragraf atau teks tersebut. Si Hitam Penyedap Makanan. Nah, pada paragraf pertama tadi kita sudah mendapatkan kalimat utamanya, yaitu Andi senang menambahkan kecap dalam makanannya. Maka kita tuliskan di kolom tempat kalimat utama paragraf pertama ya. Andi senang menambahkan kecap dalam makanannya. Nah, sekarang kita kembali ke paragraf kedua. Di dalam paragraf kedua diceritakan bahwa kecap itu terbuat dari biji kacang kedelai hitam. Kemudian kacang kedelai hitam merupakan sumber protein.
Lalu biji kedelai hitam juga diproses ya hingga menjadi kecap. Salah satu prosesnya adalah fermentasi, di mana fermentasi itu membuat kecap memakan waktu yang lama untuk membuat kecap. Maka dalam paragraf kedua, kalimat utamanya juga tetap berada di awal paragraf. Kita garis ya. Kecap diolah dari kacang kedelai hitam. Lalu kita masukkan ke dalam, setelah kita garis kalimat utama pada paragraf kedua, maka kita tulis dalam peta pikiran kita untuk paragraf kedua, yaitu kecap diolah dari biji kacang kedelai hitam. Kalian tulis dengan rapi ya, pelan-pelan dalam menulis agar tulisanmu menjadi lebih rapi. Baik, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Ya, dalam paragraf ketiga, setelah kita membaca paragraf ini, maka kita dapati yaitu bercerita tentang fermentasi. Ya, fermentasi merupakan tahap pembuatan makanan dengan memanfaatkan bakteri, ragi, atau jamur. Ya, jadi di dalam paragraf ketiga ini dikatakan bahwa dengan fermentasi membuat makanan dapat bertahan lama. Kemudian juga fermentasi banyak digunakan dalam pembuatan makanan-makanan yang lain. Maka kita garis, ternyata paragraf ketiga pun termasuk paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Kita beri garis. Lalu jangan lupa kita langsung masukkan ke dalam peta pikiran. Fermentasi merupakan tahap pembuatan makanan dengan memanfaatkan bakteri, ragi, atau jamur. Nah, kita telah selesai menuliskan kalimat utama dalam paragraf yang ketiga. Sekarang mari kita lanjutkan ke paragraf yang keempat. Dalam paragraf keempat, kalau dapat kita baca paragraf ini, dia bercerita tentang biji kacang kedelai yang sudah diproses menjadi kecap ini harus dikemas agar tahan lama. Di dalam paragraf ini juga bercerita bahwa dengan dikemas akan membuat kecap itu menjadi terlindungi dari kotoran dan pengaruh lingkungan seperti cahaya, kadar air, dan suhu. Lalu kemasan atau dengan dikemas akan membuat kecap itu menjadi lebih menarik, sehingga banyak orang yang pasti akan mudah mengenali kecap jenis apa atau merek apa. Dan kecap itu biasanya disimpan dalam wadah ya, berupa botol. Bahkan mungkin kalau kamu suka pergi ke supermarket, kamu pasti sering melihat kecap dalam kemasan saset. Nah, berarti dalam paragraf keempat, kalimat utamanya adalah masih berada di awal paragraf, yaitu paragraf deduktif ya, yaitu biji kedelai yang telah diproses menjadi kecap, kita garis ya, dikemas khusus agar tahan lama. Lalu jangan lupa kembali kita harus tuliskan di peta pikiran yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang paragraf yang keempat,
Kalimat utamanya adalah biji kedelai yang telah diproses menjadi kecap dikemas khusus agar tahan lama. Dikemas khusus agar tahan lama. Jangan lupa ya, tulisanmu harus rapi, pelan-pelan, teliti, agar tulisanmu menjadi indah. Nah, sekarang untuk tugas latihan keempat, kalian diminta untuk membuat ringkasan dari teks si hitam penyedap makanan. Nah, mari kita ringkas ya dari kalimat-kalimat utama yang sudah kalian ambil dan sudah kalian tulis menjadi sebuah peta pikiran. Sekarang kita akan rangkai menjadi sebuah ringkasan. Caranya adalah kalian harus membaca kembali kalimat utamanya, kemudian kalian satukan, tetapi kalian boleh menambahkan kata-kata lain. Kalian boleh mengurangkan kata-kata yang ada pada setiap kalimat utama ini agar ringkasan menjadi lebih indah. Nah, baik, kita mulai ya. Jangan lupa tuliskan judulnya, Si Hitam Penyedap Makanan. Penulisan judul jangan lupa pakai huruf besar sehingga terlihat bahwa itu judul dan juga ditulis di tengah-tengah. Nah, ketika kita mulai, kita awali dengan penulisan awal paragraf, yaitu masuk sedikit dari garis paling pinggir. Yuk, dari yang kita baca, ternyata kita bisa ringkas menjadi Andi suka sekali makanan yang dibubuhi dengan kecap. Andi suka sekali makanan yang dibubuhi dengan kecap. Titik. Kemudian boleh kita tambahkan bahwa dengan kecap makanan menjadi enak, ya. Berarti ini kita jangan titik dulu, kita jangan selesaikan dulu. Kita masih lanjutkan. Andi suka sekali makanan yang dibubuhi dengan kecap karena makanan menjadi lebih enak. Nah, sekarang kita masuk yang paragraf kedua. Kecap dibuat dari kacang kedelai. Kecap dibuat dari kacang kedelai. Kedelainya kedelai hitam ya. Dari kacang kedelai hitam yang diproses dengan cara fermentasi. Yang diproses dengan cara fermentasi. Nah, untuk kelanjutan paragraf yang ketiga, ini bercerita tentang fermentasi. Proses fermentasi membuat makanan menjadi tahan lama. Lalu kita masuk ke paragraf kalimat utama paragraf yang terakhir, yang keempat.
Kecap yang telah jadi akan dikemas agar lebih menarik dan tahan lama. Nah, anak-anak, ini ringkasannya sudah jadi. Dari cerita si hitam penyedap makanan, kita bisa ambil kalimat utamanya, dan dari kalimat utama itu kita ringkas kembali menjadi sebuah ringkasan yang baik, sehingga kalau kita membaca ringkasannya saja, kita sudah paham bahwa paragraf di atas atau teks di atas bercerita tentang apa. Nah, demikian ya cara membuat atau mencari kalimat utama dan membuat peta pikiran serta membuat ringkasan dari teks yang disediakan.